alright, okay. Lokolo Official. Alright. Bab 1. Melakukan operasi dasar pada komputer. A. Mengaktifkan komputer. 1. Mengenal perangkat penyusun komputer. Media masukan atau input device. Perangkat yang digunakan adalah keyboard, mouse, dan sebagainya. Data yang dimasukkan akan diproses oleh media pemroses, yaitu Central Processing Unit atau CPU. Dan data yang diproses akan dikeluarkan oleh media pengeluaran. Perangkat yang digunakan adalah monitor, infocus, printer, dan sebagainya. Ada juga alat tambahan, dalam hal ini media penyimpanan yang kita kenal dengan flash disk, hard disk, memori, CD, dan sebagainya. Dan juga ada alat pelengkap. Alat pelengkap ini bisa kita gunakan speaker, mic, atau stick, game, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenal port dan konektor. Port adalah tempat masuknya konektor, dan port dan konektor tidak dapat dipisahkan. Universal Serial Bus atau USB. Yang kedua, Ethernet port untuk menyambungkan jaringan. Yang ketiga, parallel port untuk menyambungkan casing dan printer. Keempat, video graphical array atau VGA menyambungkan monitor dan casing. PS2 port menyambungkan mouse dan keyboard pada casing atau CPU. International Electronical Commission atau IEC port menyambungkan sumber tegangan atau listrik. Tape ring sleeve atau TRS menyambungkan media atau speaker dan lain sebagainya. Ketiga, merangkai perangkat komputer. Pertama, memasang kabel power pada casing atau CPU. Kedua, menyambungkan casing atau CPU dan monitor. Ketiga, menyambungkan casing atau CPU dan mouse. Keempat, menyambungkan casing atau CPU dengan keyboard. Dan yang kelima, menyambungkan casing atau CPU dan jaringan jika diperlukan. Keenam, menyambungkan casing atau CPU dan speaker. Ketujuh, menyambungkan casing atau CPU pada monitor dan UPS. Kedelapan, menghubungkan UPS dan sumber listrik. Keempat, langkah-langkah mengaktifkan komputer. Secara garis besar, terdapat dua kondisi yang mengharuskan Anda mengaktifkan komputer. Pertama, cool booting. Di sini komputer dalam kondisi mati dan akan dihidupkan. Sedangkan yang kedua, warm booting. Di sini komputer dalam kondisi hidup dan dimatikan dan komputer akan dinyalakan kembali atau kita kenal dengan restart. Cool booting. 1. Jika Anda menggunakan UPS atau stabilizer, tekan tombol power pada UPS atau stabilizer. Kedua, lanjutkan langkah pertama dengan menekan tombol power pada casing komputer. Ketiga, pada jenis komputer tertentu, Anda harus pula menekan tombol power pada monitor. Keempat, komputer akan memulai proses kerja. Lampu-lampu indikator akan menyala. Lampu-lampu ini dapat Anda jumpai pada bagian monitor, casing, dan keyboard. Dan yang kelima, komputer akan terus berproses hingga monitor menampilkan halaman sistem operasi. Jika dilakukan pengaturan tertentu, komputer akan menampilkan proses pemberian password. Contoh gambar. Empat, langkah-langkah mengaktifkan komputer. Warm booting. Warm booting dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Pertama, menggunakan start.
2. Menggunakan keyboard. 3. Menggunakan tombol reset. Pertama, rebooting menggunakan tombol start. 1. Klik start. Kedua, klik turn off pada komputer. Dan yang ketiga, klik restart. Contoh gambar. Dua, rebooting menggunakan keyboard. Cara ini digunakan jika komputer tidak merespon perintah Anda. Pertama, tekan tombol CRT atau Ctrl plus Alt plus Delete pada keyboard. Ulangi langkah pertama jika diperlukan. Ketiga, rebooting menggunakan tombol reset. Untuk melakukan cara ini, Anda hanya perlu menekan tombol reset pada casing atau CPU. B. Menggunakan mouse. Posisi mouse ditampilkan dalam monitor. Biasanya tampilan mouse ini berupa gambar panah. Dapat pula tampilan ini berbentuk jari tangan dan bentuk-bentuk lainnya. Saat Anda menggerakkan mouse, panah di monitor akan bergerak pula. Panah itu disebut kursor atau pointer. Pada umumnya, mouse memiliki 2 buah tombol. Akan tetapi, ada mouse juga yang memiliki lebih dari 2 tombol. Selain itu, mouse jenis mouse scroll memiliki bagian berbentuk roda. Roda ini terletak di ujung tengah mouse. Roda mouse diapit oleh 2 tombol mouse. Roda mouse disebut scroller. Scroller bermanfaat untuk menggulung layar dari suatu program aplikasi. Jika Anda melakukan klik pada tombol kiri mouse, maka Anda melakukan klik kiri. Sebaliknya, jika Anda melakukan klik pada tombol kanan mouse, berarti Anda melakukan klik kanan. Klik kanan sering digunakan untuk mempersingkat langkah sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Contoh gambar. Ada kabel, tombol kiri, tombol kanan, dan roda scroller. C. Menggunakan keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau teks. Misalkan Anda menekan tombol A, maka pada layar akan muncul huruf A. Jika Anda menekan tombol Shift dan diikuti dengan menekan tombol A, maka muncullah huruf besar A di layar. Selain itu, keyboard juga dapat digunakan untuk memerintah komputer melakukan pekerjaan yang Anda inginkan. Misalnya, Anda menekan tombol pada gambar atau media atau jendela atau Windows pada keyboard, maka yang Anda lakukan adalah memerintah komputer mengaktifkan tombol Start. Contoh gambar di sebelah kanan. Pertama, mengenal beberapa program aplikasi. Program aplikasi dalam sistem operasi Windows adalah program aplikasi yang digunakan oleh Windows. B. Program aplikasi di luar sistem operasi Windows. Jadi tidak ada ketergantungan dengan sistem Windows. Bisa saja contohnya BIOS. Dua. Menggunakan Windows Explorer. Windows Explorer merupakan sarana yang penting. Program aplikasi ini otomatis tertanam saat sistem operasi Windows diinstal. Jendela Windows Explorer dapat diibaratkan sebagai pusat informasi dalam komputer. Hampir semua data yang ada pada komputer dapat dilihat menggunakan program aplikasi tersebut. Data yang dimaksud dapat berupa hasil kerja maupun daftar program aplikasi dalam komputer. Jika Anda menggunakan media penyimpanan data, misalnya disket, cakram padat atau compact disk atau CD, maupun flash disk, Anda juga dapat melihat isinya menggunakan Windows Explorer. Lebih dari itu, Windows
Explorer juga dapat membuka data dalam komputer lain. Syaratnya, komputer-komputer ini harus tersambung membentuk jaringan komputer. Contoh gambar. Tiga, menggunakan kalkulator. Komputer menyediakan sarana untuk melakukan perhitungan. Sarana ini berupa program aplikasi kalkulator. Kalkulator dapat Anda gunakan untuk melakukan operasi dasar matematika hingga melakukan perhitungan trigonometri. Keempat, menggunakan program aplikasi antivirus. Virus termasuk musuh utama komputer. Benda berupa data elektronik ini sering menyebabkan kerusakan pada komputer. Kerusakan ini tidak terjadi pada fisik komputer, tetapi bagian dalam komputer yang akan rusak. Menurut definisi, virus komputer adalah suatu program komputer yang menggunakan diri dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam media penyimpanan, dokumen, serta jaringan komputer secara diam-diam. Efek dari virus komputer bermacam-macam, misalnya kemunculan pesan-pesan tertentu, menghapus file, hingga merusak komputer. Setelah menggunakan komputer, tentu Anda perlu mematikan komputer. Mematikan komputer harus dilakukan sesuai prosedur. Hal ini disebabkan komputer peka terhadap arus listrik. Benda elektronik ini juga peka terhadap tata cara Anda menggunakan komputer. Jika Anda mematikan komputer tidak sesuai prosedur, komputer akan lebih cepat mengalami kerusakan. Ini pada bagian E, mematikan komputer. 1. Kerusakan akibat mematikan komputer yang tidak sesuai prosedur. Pertama, kerusakan pada file. Yang kedua, kerusakan sistem operasi. Dan yang ketiga, kerusakan hard disk. Kedua, mengakhiri program aplikasi yang macet. Saat menjalankan komputer, ada kalanya komputer tersebut tidak menjalankan perintah yang diberikan. Dalam bahasa komputer, status ini disebut not responding. Untuk mencegahnya, A. Menekan tombol Ctrl Alt plus Delete secara bersamaan. Dengan perintah ini, komputer akan memperlihatkan kotak Windows Touch Manager. B. Pilihlah program aplikasi yang sesuai, kemudian klik tombol End Text. Jika sistem operasi benar-benar macet, Anda dapat menekan tombol Reset pada komputer. Jangan terlalu sering menggunakan tombol ini, karena ini proses mematikan komputer secara paksa. 3. Mengakhiri kerja komputer. Finish. Sekian dan terima kasih. Bab pertama, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terima kasih. God bless you all.